magnet rezeki. Satu sama terhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat surga. So teman-teman semuanya, hari ini kita belajar dengan seorang yang sangat inspiratif ya. Beliau namanya Mbak Sherly Anavita Rahmi ya. Beliau salah satu tokoh ya sekarang ini ya. Tokoh yang tokoh milenial ya, bisa disebut seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kita buka hati, buka pikiran, belajar dari siapapun ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sebaik-baiknya pembelajaran di kali ini. Sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, kita lihat siapa Mbak Sherly Anavita ya. Masya Allah, ini luar biasa. Pendidikan beliau di S1-nya Bachelor of Science, Social Science ya, hubungan internasional di Universitas Paramadina Jakarta ya. Kemudian beliau juga mengambil S2 di Fakultas Hukum dan Bisnis Swinburne University, Melbourne, Australia. Master of Social Impact Investment. Wah, Masya Allah ya, keren banget ya. Masih muda tapi luar biasa pendidikannya, S1, S2-nya di bidang sosial. Kemudian di pengalaman organisasi beliau Sekjen Gerakan Mari Berbagi di tahun 2014 sampai 2016. Kemudian Wakil Ketua Dewan Kerja Nasional Pramuka. Terakhir sebagai Sekjen Gerakan Mari Berbagi, tapi sebelumnya Wakil Ketua OSIS SMA di Yapena Aceh di tahun 2004, 2005, 2008, 2009. SMP juga kemudian SMA juga sebagai Wakil Ketua. Wow. Dan beliau ini asalnya dari Aceh ya, jadi darahnya darah Aceh. Kemudian pencapaian beliau karya tulis terbaik pada Australia Conference for International Development Australia 2017, juara 1 kompetisi menulis esai nasional diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2015, juara 2 I Am President Leadership Academy Program by I Am President Institute bekerjasama dengan Berita 1 TV Indonesia 2013, juara 1 kompetisi esai nasional pada The Indonesia FTKE Connect 2012 Renewable Energy and Energy Conversation Conference and Exhibition Indonesia 2012, karya tulis terbaik dalam Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Bandung, Jawa Barat, Universitas Parahyangan, penerima Paramadina Fellowship Universitas Paramadina 2010, penghargaan dalam bidang agama, finalis. Wah, Masya Allah nih, finalis Dai Muda Pilihan Antv 2012. Tadi sempat saya sudah lihat YouTube-nya, keren banget. Finalis Pildacil, ternyata dari kecil juga sudah ya, pemilihan Dai Cilik Latifi tahun 2004. Latifi udah lama banget ya, Latifi. Host MNC Muslim 2013 sampai 2014. Pengalaman luar negeri, penerima Australia Awards Scholarship Long Term Indonesia Australia 2016-2018, delegasi terbaik Asia World Model United Nation South Korea 2018, juara 1 Naila National Australia Indonesia Language Awards 2017, penerima International Homestay Program in Australia 2014, pertukaran mahasiswa studi sosial ke Dubai, kemudian pertukaran mahasiswa studi sosial ke Chili, Masya Allah, perwakilan dalam International Youth Forum Philippines, dan pemimpin delegasi Indonesia dalam APR Jambore. Wow, Laguna, Philippines 2010. Dengan seabrek prestasi ini, rasanya sangat-sangat pantas beliau untuk jadi guru kita ya, yang akan kita ambil inspirasinya. Kita belajar dari mana saja ya. Kita tidak melihat umur, melihat usia, karena inspirasi selalu ada di manapun ya. Oke, kita langsung panggil ya Mbak Sherly Anavita ya.
Assalamualaikum Mbak Sherly. Suaranya masih belum muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz alhamdulillah. Nasrullah dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Subhanallah, Di sore pastinya. yang berbahaya ini. Senang nih bisa kedatangan Mbak Sherly nih. Ya. Kabarnya Alhamdulillah, lagi di Sherly justru yang Kabarnya lagi di Aceh nih ya. sekarang posisinya lagi di Aceh, lagi jatuhnya apa ya, pulang kampung kayaknya. Pulang Karena kampung. udah pulang kampung dulu, jadi mengunjungi dulu tempat-tempat yang Sherly lahir, Sherly besar, silaturahim dulu dengan guru-guru di sini. Karena memang kan keluarga pulang pergi Aceh Jakarta Ustadz, jadi sekarang posisinya adalah keluarga lagi di Aceh, jadi ya sudah berarti Sherly yang pulang di tahun ini. Iya, Masya Allah ya, mudah-mudahan bakti ke orang tua berganti menjadi pahala yang setinggi-tingginya di dunia dan akhirat. Amin. Oke Mbak Sherly, ya mungkin hari ini kita bicara tentang Indonesia emas ya, menuju Indonesia ajaib ya. Mungkin sedikit banyak pastinya Mbak Sherly punya paradigma konsep yang bisa di-share di kesempatan kali ini ya. Silakan Mbak Sherly. Terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Nasrullah, justru guru kita semua. Ustadz Nasrullah, terima kasih banyak atas kesempatan baik ini. Saya izin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya senang sekali di kesempatan kali ini bisa ikut bertemu meskipun secara virtual, tapi izinkan Sherly menyampaikan salam hormat Sherly kepada Ustadz Nasrullah. Terima kasih banyak sudah berkenan kiranya ikut memberikan kesempatan nih pada junior lebih tepatnya untuk mungkin memberikan perspektif pemantik saja di awal. Tentu selebihnya kita akan lebih banyak diskusi. Mohon izin kiranya Sherly tidak menyebutkan satu persatu. Pada yang besar Sherly izin tak sebutkan gelar, yang kecil juga izin tak sebut nama. Orang tua kami yang hadir tentu dengan tuahnya, guru-guru kami yang hadir tentu dengan ilmunya, para ustadz-ustazah yang berhadir tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Tapi yang jelas kita anak muda pasti dengan semangatnya. Semoga meskipun pertemuan kita secara virtual, yang kita lihat adalah layar nih, layar di gadget kita masing-masing. Semoga ini nggak mengurangi semangat dan esensi apa yang akan kita diskusikan dan harapannya energi positif yang bisa sama-sama kita tularkan dalam beberapa waktu ke depan. Di awal, tadi dikasih kesempatan mungkin 10-15 menit oleh gurunda kita semua, Ustadz Nasrullah, untuk menyampaikan apa yang kiranya anak muda pikirkan tentang 2045. Ini menarik karena saat kita bicara 2045, otomatis kita bicara tentang 24 tahun dari sekarang. Benar ya teman-teman? Dan saat kita bicara 24 tahun dari sekarang, otomatis ini bicara tentang masa depan. Dan saat bicara tentang masa depan, nggak mungkin kita nggak bicara tentang anak muda. Anak muda yang bisa ditawarkan adalah masa depan, teman-teman. Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, guru-guru Sherly ingin sedikit meng-highlight bahwa saat kita bicara tentang muda, kita bukan lagi bicara tentang umur, kita bukan lagi bicara tentang berapa lama kita sudah diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup, untuk berkarya, untuk menikmati semua rezeki yang sudah didapatkan dan sudah diberi kesempatan. Bicara tentang muda adalah tentang pilihan mindset dan pilihan sikap. Kita ke depan pengen ngelihat dari sudut pandang optimis atau pesimis, pengen ngelihat dari sudut pandang yang progresif atau cenderung realistis, pengen ngelihat ke depan dengan harapan atau justru keputusasaan. Dan otomatis saat bicara tentang muda, yang bisa kita tawarkan adalah masa depan. Bener ya? Anak muda nggak bisa nawarin masa lalu, anak muda nggak bisa nawarin hari ini. Kita harus akui bahwa ilmu kita sedikit, pengalaman ya kalaupun ada yang masih pas-pasan, namanya juga anak muda. Kalaupun ada wawasan, ya masih segitu-gitunya, namanya juga anak muda. Otomatis satu-satunya yang bisa ditawarkan oleh anak muda, ini adalah masa depan. Dan bicara tentang anak muda, ini bukan baru viral 5-10 tahun yang lalu.
Bicara tentang anak muda, ini udah trending dari 1400 tahun yang lalu, baik dari barat maupun dari timur. Dari timur kita mengenal istilah yang sangat masyhur, Syubanul Yaum Rijalul Ghad, Rijalul Yaum Imarul Ghad. Dari barat, para filsufnya juga nyebutin, the youth of today are leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Teman-teman, jangan mau kita balikkan kalimat yang dalam dan indah tadi menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita nggak ngelakuin apa-apa, kita nggak menetapkan persiapan apa-apa dari sekarang, dan kalaupun nanti terjadi perubahan, kita nggak membuat keputusan dari sekarang. Kira-kira kita pengen ambil bagian dalam hal apa nih dalam perubahan itu? Ini menarik. Ada satu quotation yang saya senang banget dari Malcolm X, salah seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat berkulit hitam, dikucilkan saat ia hidup, udah berulang kali keluar masuk penjara sampai akhirnya dia memeluk agama Islam. Yang dia perjuangkan dalam hidupnya adalah salah satu value yang dia perjuangkan tentang keadilan, persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Udah banyak peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, maka yang paling pantas secara influence ini adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan, melihat masa depan. Pertanyaannya adalah persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Betul. Dan ini menarik, ternyata hukum alam menunjukkan bahwa kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Saya yakin bersama Ustadz Nasrullah dan tim juga teman-teman sudah sangat sering mendengar bahwa kesempatan ini lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melayakkan dirinya. Dan dalam mengisi masa-masa ini, masa-masa persiapan ini, termasuk bagaimana melihat Indonesia 24 tahun ke depan, kita semua, apapun profesi kita, saat ini mungkin ada yang mahasiswa, mungkin ada yang sudah bekerja, mungkin ada yang sudah menjadi ibu rumah tangga, sudah diberi amanah anak, atau mungkin ada kawan-kawan kita yang saat ini SMP, SMA, teman-teman jangan khawatir. Karena pada akhirnya, mungkin dalam konteks ini, Charlie izin mengambil data dari BPS, Badan Pusat Statistik, dan otomatis saat mengambil data, otomatis nih, kita harus ada klasifikasi berdasarkan umur. Ini mungkin ada sedikit kesalahan pengetikan, harusnya di pos generasi X. Harusnya ini ada yang dimaksud dengan generasi post Z. Dan ini yang dimaksud adalah dari 2013 sesudah dari generasi Z sampai sekarang. Teman-teman, data menunjukkan per Juni 2020, total populasi Indonesia saat ini 270 juta. Dan lebih dari 60%-nya ini diisi oleh generasi muda. Artinya apa? Kalau memang kita nih sebagai bagian dari bangsa Indonesia pengen ngelihat ke depan kondisi kita, orang-orang yang kita sayang lebih besar lagi, bangsa, negara, agama, kayak gimana, maka ini adalah waktu-waktu yang paling tepat kita untuk mulai mempersiapkan diri. Kenapa? Karena 60% lebih kalau di total generasi milenial, generasi Z, mungkin bukan kita, mungkin adik-adik kita, atau mungkin anak-anak kita. Dan generasi post Z, kita bongkar sekarang isi universitas, isi SMP dan SMA, ini adalah generasi Z dan post Z, yang kalau ditotalkan, kalau di populasinya kita totalkan, dari 270-an juta pasang mata, maka 60%-nya diisi oleh anak muda. Bukankah posisi ini yang pada akhirnya 9 tahun ke depan, peak session pertama bonus demografi, itu disebut-sebut sebagai manusia-manusia produktif. Ini menarik. Otomatis dalam melihat bagaimana 9 tahun ke depan peak session pertama di tahun 2030 dan 24 tahun ke depan, kita semua, apapun target, visi, goal, cita-cita, profesi kita sekarang, status kita sekarang, dalam melihat masa depan, kita cuma dibedain jadi 4 tipe manusia. Pertama adalah tipe-tipe pesimis. Kita tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia pesimis ini akan nyaris menjawab dengan awal langkah dan mengerdilkan dirinya sendiri. Teman-teman, 10-15 tahun ke depan kira-kira pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Itu mereka aja lah, kasar, mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka aja yang duluan berpikir ke sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita nih apalah kak, cuma serpihan rengginang. Teman-teman, kira-kira nih,
tahun ke depan deh, biar relevan. 9 tahun ke depan 2030, fixation pertama bonus demografi. Jauh amat Kak, bicaranya 9 tahun ke depan. Silakan teman-teman cek umur teman-teman sekarang ditambah 9 tahun. Atau kiranya di sini Bapak Ibu atau mungkin saudara-saudara yang ada di sini kiranya punya anak atau mungkin punya tetangga atau mungkin adiknya, coba cek umurnya ditambah 9 tahun. Bukankah yang dimaksud sebagai manusia-manusia produktif 2030 itu adalah kita yang disebut-sebut sebagai generasi milenial, generasi Z, dan generasi post Z sekarang? Ibaratnya ombak, kita pengen ngelihat kondisinya kita yang dimainkan ombak atau kita yang memainkan ombak. Mbak Ser, udahlah itu mereka aja lah, mereka yang dekat dengan akses informasi, mereka yang dekat dengan akses finansial, mereka yang dekat dengan akses kekuasaan, mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita ini apalah, cuma bubuk store, atau bahkan yang lebih kecil lagi, bubuk marimas, kalau bisa lebih kecil lagi. Serpihan bubuk biskuat, itu silakan teman-teman temukan kalau ada yang lebih kecil lagi. Ketika manusia pesimis teman-teman, mereka duluan mengecilkan potensi yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Ketika manusia pesimis, mereka duluan mengecilkan dirinya sendiri sebelum lingkungan sekitarnya. Ketika manusia kedua ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Kita tanyain aja satu pertanyaan tentang masa depan. Ada manusia jenis ini, maka manusia-manusia yang realistis bakal ngejawab dengan awalan, ya sudahlah, dan melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan, pengen ngeliat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Ya, udahlah, Kasar, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja. Kiranya di sini ada kawan-kawan kita SMP, SMA, atau kuliah, kira-kira kapan nih mau tidak lagi merepotkan orang tua? Ya udahlah, itu nanti bagaimana takdir berbicara aja. Dan relevan, kira-kira 9 tahun ke depan, fixation pertama bonus demografi, kita pengen ngeliat kondisi kita kayak gimana. Ya udahlah, itu nanti bagaimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Teman-teman, tipikal manusia realistis, mereka selalu dibentuk oleh lingkungan. Bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang. Bukan mereka menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu ngedukung, selalu nge-support, selalu ada menjadi orang-orang yang paling pertama ketika mendengar visi, goal, dan cita-citanya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat teman-teman, habis untuk dengerin apa kata orang aja. Jadi target, visi, goal, dan cita-cita dalam hidup kita ini nggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Kita coba tanyain satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia yang optimis ini akan selalu bisa menemukan sudut pandang yang positif. Tapi kan sekarang posisinya lagi COVID-19, di balik sebuah krisis akan ada para pemenang baru. Dan ini berlaku bukan hanya di dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia, bahkan dari peradaban sebelum kita, teman-teman. Di balik sebuah krisis, ini akan ada para pemenang baru. Pertanyaannya, kita mempersiapkan diri kita menjadi pemenang, atau sekedar yang bertahan, atau bahkan menjadi loser. Maka kuncinya adalah dipersiapkan. Manusia-manusia optimis selalu melihat ke depan dengan sudut pandang yang positif. Kira-kira 10-15 tahun ke depan, pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Sekarang bolehlah kita adalah mahasiswa, atau mungkin silahkan bekerja misalnya pada satu institusi, atau mungkin teman-teman ada yang SMA, ada yang SMP, saya nggak tahu. Mungkin kalau ada di kolom chat nanti bisa dibantu oleh Ustadz Nasrullah dibacakan. Teman-teman saat ini statusnya adalah siapa? Mahasiswa kah? Siswa kah? Sudah bekerja kah? Silahkan. Tapi 10-15 tahun ke depan, karena kita punya passion menjadi seorang entrepreneur atau dalam bidang entrepreneur, maka kita udah punya usaha kita sendiri. Ya namanya juga anak muda Kak, ya di awal nggak apa-apa deh 5-10 M aja per tahun omsetnya. Agar harapan kita adalah kita udah membuka lapangan kerja minimal untuk ya 30-40 orang di wilayah kita. Kita pengen ngelihat angka pengangguran di wilayah kita aja, nggak usah se-Indonesia, itu berkurang 3-4% per tahunnya. Amin. Fokus kita bukan di situ, fokus kita dalam dunia literasi. Kita lebih senang dalam dunia pendidikan.
10-15 tahun ke depan kita harapannya adalah kita sudah bisa merangkul teman-teman generasi muda dari Sabang sampai Merauke, dari Bianga sampai Pulau Rote. Kalau memang belum ada wadahnya, belum ada komunitasnya, maka kita akan membuat komunitas itu agar anak muda lebih mau untuk merangkul teman-teman kita umur 5, 6, 7 tahun mulai bisa membaca. Bukan hanya membaca bahasa, tapi juga membaca Al-Quran. Kita pengen melihat 10-15 tahun ke depan Indonesia yang digadang-gadang sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, ini 0% yang buta huruf Al-Quran. Mungkin di umur 5, 6, dan 7 tahun. Teman-teman tipikal manusia yang optimis. Saat 1.000 orang bilang that's impossible, itu tidak mungkin, mereka justru jadi orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it. Kita yang akan buktikan. Dan yang bisa ditawarkan anak muda adalah masa depan, teman-teman. Saat orang-orang di sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan, menyepelekan apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidup kita justru jadi orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia yang optimis, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Di tangan manusia-manusia yang optimis, momentum itu dibuat, teman-teman, bukan lagi dinanti. Di tangan manusia yang keempat, ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, harus kita akui ini, seneng gak seneng, suka gak suka. Hidup kita ini sering terbentur dengan yang namanya aturan. Betul gak? Kalau teman-teman saat ini statusnya mahasiswa atau siswa, ada namanya aturan kampus, aturan universitas, aturan sekolah. Benar ya? Harus hadir jam berapa, ngerjain tugas, ngisi absen, harus tepat waktu, dan seterusnya untuk hadir dan mengumpulkan tugas. Kalau kiranya teman-teman toganya udah dipindah, alma maternya udah dilepas, mungkin ada yang sebagian dari kita membuka lapangan kerja, mungkin ada yang bekerja. Tidak ada masalah, ini bukan tentang benar salah, tapi tentang keputusan dan pilihan kita ada di mana. Kalau kita bekerja, ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi, aturan lembaga tempat kita bekerja. Untuk teman-teman yang saat ini bekerja, pasti paham maksudnya kayak gimana. Sebagai warga negara, kita punya aturan negara, teman-teman. Sebagai makhluk ilahi, kita punya aturan ilahi. Sebagai makhluk sosial, kita punya aturan sosial. Norma-norma sosial di tempat kita tinggal. Norma sosial bukan bermaksud mengotak-ngotakkan. Norma sosial, misalnya teman-teman di Pulau Jawa, beda dengan norma sosial di Papua. Norma sosial di Papua beda lagi dengan norma sosial di Sumatera. Norma sosial di Sumatera beda dengan norma sosial di Sulawesi. Norma sosial kita, orang Indonesia, beda dengan norma sosial mereka yang hidup di Eropa. Norma sosial mereka di Eropa beda lagi dengan norma sosial mereka yang hidup di Timur Tengah. Norma sosial mereka yang di Timur Tengah beda lagi dengan norma sosial mereka di Jepang. Kita manusia memang hidup penuh dengan aturan, teman-teman. Memang demikian adanya. Justru aturan itu yang ngebuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif. Bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, manusia-manusia progresif akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain. Sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif. Di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Satu, perubahan. Dua, pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan bagi kita anak muda bersikap realistis, apalagi pesimis. Ini gak ada dalam kamus hidup anak muda. Kalau ada yang kita mengaku berjiwa muda, tapi mindsetnya, ya udahlah, itu gimana takdirnya aja. Indonesia 2045 gimana? Itu mereka aja lah. Mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya privilege informasi lebih, mereka yang punya privilege dari sudut pandang ekonomi, ya mereka duluan aja yang berpikir ke arah sana. Realistis dan pesimis, ini bukan mindsetnya anak muda. Anak muda nggak suka status quo. Anak muda senangnya melawan arus, teman-teman. Dan syarat terjadi perubahan, syarat pertamanya adalah melawan arus. Silahkan cek, bahkan dari zaman Nabi, bahkan dari zaman sebelum Nabi, perubahan baru bisa terjadi ketika ada yang melawan arus. Dan Islam hadir dari awal itu untuk melawan arus. Islam hadir bukan untuk jadi mediocre, teman-teman. Bahkan Renaissance yang terjadi di Eropa sekalipun, para filsufnya sepakat bahwa Renaissance yang terjadi di Eropa itu terinspirasi dari peradaban Islam. Kalau memang Islam hadir bukan untuk mediocre, maka kita semua yang hadir di sini otomatis adalah diplomat-diplomatnya Islam. Maka ayo kita pastikan bahwa mindset kita, bahwa pilihan sikap kita ini menunjukkan bahwa kita adalah generasi atau kita adalah manusia yang di atas rata-rata. Bukan menjadi manusia yang sekedar mengisi dan hanya menjadi mediocre. Dan otomatis
unggul di atas rata-rata, ini jelas saat orang lain melakukannya dengan 10 menit, maka otomatis kita berupaya untuk membuat itu menjadi lebih efektif dan efisien. Saat ada yang bad, saat ada yang good, maka good is not enough. Good is still good. Saat ada yang better, otomatis dia yang lebih baik, dia akan dapat kesempatan lebih dulu. Dan lebih baik aja nggak cukup, teman-teman. Bahwa harus menjadi yang terbaik di bidang kita, let's be the best version of us, itu menjadi konsep pada akhirnya bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah. Mungkin saya sedikit bahas secara cepat aja, ada 4 kualitas kita sebagai manusia. Karena waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir, otomatis siapa aja yang bisa berdamai dengan kondisi yang terus ada perubahan, otomatis dia akan dapat kesempatan lebih dulu dalam hal apapun. Dan dalam hal ini kita harus akui bahwa mengikuti perkembangan zaman dalam konteks ini adalah sebuah keharusan, karena kalau enggak, ya kita yang akan ditinggalkan oleh perkembangan zaman. Mantan Presiden Amerika Benjamin Franklin juga pernah bilang, if we are finished changing, if people finish changing, then we are finished. Ketika kita berhenti berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik, maka kita selesai, teman-teman. Goalnya harus sama. Target dan visi ini harus dikunci, harus saklek, harus bersandar pada kebaikan dan kebenaran dalam konteks apapun. Tapi strategi, siasah, cara ini harus fleksibel. Dan bukankah ini juga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sifat jaisnya, mengedepankan simpati dan empati, sehingga bukan hanya kawan, tapi lawan pun segan pada Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hal ini, ayo kita pastikan bahwa kita terus mengupgrade diri menjadi yang lebih baik. Bahwa hanya ada 4 kualitas manusia. Pertama adalah good, baik. Nggak ada manusia yang terlahir ke dunia ini dengan standarnya buruk, itu nggak ada. Semua manusia lahir ke dunia ini dalam kondisi baik. Nggak ada manusia lahir ke dunia ini oe-oe terus langsung kepikiran untuk ngambil yang bukan haknya. Nggak ada manusia lahir ke dunia ini oe-oe terus langsung kepikiran untuk ngibahin orang. Nggak ada, teman-teman. Standar dasar kita manusia adalah baik. Ayo kita pastikan dalam menyelesaikan amanah tanggung jawab kita sesuai dengan kapasitas dan tupoksi kita sekarang, minimal standarnya baik. Pertanyaannya adalah, is a good one enough? Apakah baik aja cukup? That's not enough. Seleksi alam akan terjadi. Termasuk menuju 2045, seleksi alam terutama bagi generasi muda ini akan terjadi. Mereka yang lebih baik, ini akan dapat kesempatan lebih dulu. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini adalah sebuah sunatullah. Demikian yang dianjurkan dari 1400 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, apakah jadi lebih baik aja cukup? Not enough, tidak cukup, teman-teman. Karena pada akhirnya dunia ini makin borderless, makin tanpa batas. Kita yang di Indonesia ini sekarang one click, dan we can share 1,000 of information, kita bisa nyebarin jutaan informasi dalam satu kali klik dan bisa mendapatkan informasi sepersekian detik. Kalau di zaman orang tua kita, mereka kesulitan nyari informasi. Bayangin, Indonesia merdeka, kabar Indonesia merdeka, ini butuh berapa lama, berapa tahun untuk bisa tersebar dari Sabang sampai Merauke. Betapa sekarang, di zaman kita, ini kecepatan menjadi satu dari 4 kata kuncinya. Di zaman kita justru mabuk dengan informasi. Benar nggak? Sampai-sampai sulit membedakan ini mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax, mana yang fakta, mana yang sebenarnya faedah untuk kita tonton, mana yang sebenarnya nggak penting-penting banget sih. Cuma karena muncul di laman home dan laman search kita, ya udah akhirnya kita tonton juga. Padahal sebenarnya nggak penting-penting banget juga untuk visi kita. Di tengah zaman kayak begini, teman-teman, ayo kita pastikan kita menjadi the best version of us. Versi terbaiknya kita. Jangan mau jadi kualitas yang mediocre, rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata ini maju salah, mundur juga salah. Memperjuangkan sesuatu tidak sampai selesai, mundur juga tahu bahwa itu nggak yang seharusnya dilakukan. Hasil kita berdamai dengan realitas sosial yang ada, yang sebetulnya itu bisa jadi dibentuk atau dibuat oleh orang lain. Syukur kalau value-nya sama, gimana kalau enggak? Dan ayo kita pastikan bahwa kita bukan menjadi manusia yang apa adanya, tapi berupaya menjadi semaksimal yang kita bisa. Pertanyaannya adalah, apakah menjadi terbaik aja cukup? The best version of us. Apakah jadi terbaik aja cukup? Dalam kesempatan baik ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri sekaligus mengajak kita semua yang hadir di sini. Yuk, teman-teman, naik satu tingkat lebih tinggi. Let's be an excellent one. Yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena nggak ada manusia yang nggak ada salah, nggak ada gading yang nggak rekat. Sempurna adalah dia yang terbaik di bidangnya,
ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan sekitarnya untuk sama-sama jadi lebih baik. Sempurna di bidangnya bukan hanya untuk diri, terbaik di bidangnya tadi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu ngasih banyak kepositifan, keinspiratifan, kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Karena pada akhirnya kita boleh punya banyak pencapaian, teman-teman. Ini satu hal yang baik, melengkapi portfolio kita. Tapi pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia adalah saat hadirnya kita, ini bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan manusia lebih senang, dan dunia lebih senang mencatat manusia kayak begini dalam hal apapun. Bukankah penempatan Nabi Muhammad SAW sebagai orang nomor satu oleh Michael Hart dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh di dunia? Ini bukan hanya sekedar alasan finansial, ini bukan hanya sekedar alasan parasnya, tapi karena kehadirannya yang begitu singkat, di waktu yang begitu singkat bisa memberi impact di setiap lini kehidupan yang ada tidak ada beliau, ini impact-nya terus mengalir bahkan sampai sekarang. Dan dalam hal ini, ketika ini menjadi kesadaran kolektif awareness kita anak muda, maka otomatis ini menjadi amplifying impact. Dan orang bijak pernah bilang bahwa orang yang paling berhak menyesal dalam hidupnya adalah dia yang punya kesempatan, tapi tidak memaksimalkan kesempatan itu yang dia miliki. Maka sebetulnya kalau ada generasi yang paling berhak menyesal karena nggak melakukan apa-apa, ini adalah kita, teman-teman. Generasi yang hidup di industri 5.0. Kalau ada generasi yang mendapatkan akumulasi benefit dari industri 1.0 sampai 4.0, ini adalah kita, anak muda yang hidup di industri 5.0 tahun 2021. Semua akumulasinya, ini kita miliki. Teman-teman bayangin, sebutkan orang-orang besar sebelum kita. Mark Rose, Martin Luther King, Malcolm X, Margaret Thatcher, dari 1400 tahun yang lalu, sejak zaman Nabi Muhammad, sebutkan nama-nama besar kala itu. Untuk menyebarkan satu informasi, ini butuh ketemu sama orang yang tepat. Sebutlah misalnya belum sampai zaman Nabi, maka ini butuh ketemu sama investor yang tepat, harus ketemu sama tim PR yang tepat, harus dibikinkan narasinya, didorong narasinya ke media-media mainstream. Kalau zaman sebelum kita ya TV, ya radio, ya newspaper, ya magazine, dan ini harus baru kemudian bisa teramplify dan masyarakat bisa tahu. Di zaman sebelumnya lagi lebih lama lagi proses menyebarkan informasi. Di zaman kita, one click, then we can connect, we can reach 1,000 of people hanya dengan satu kali klik. Sekarang di rumah kita sendiri, di meja belajar kita sendiri, apalagi kita anak muda, berarti di rumah orang tua kita sendiri. Selama ada keputusan dan kemauan, kita bisa menjadi bagian dari perubahan. Maka otomatis kalau ada generasi yang paling berhak menyesal karena tidak melakukan apa-apa, atau istilah kita karena nggak berkarya gitu, kurang lebihnya, ini adalah generasi kita. Yang sekarang hanya dengan satu kali klik, kita bisa melakukan banyak hal, teman-teman. Dengan kata lain, ayo sama-sama kita menjemput kesempatan itu, melayakkan diri kita untuk mendapat kesempatan itu. Dan dalam hal ini, di masa-masa kayak gini teman-teman, ayo kita pastikan, sebagai penutup dari pemantik ini, ayo kita pastikan, kita adalah manusia yang produktif. Anak muda, generasi muda yang produktif, bukan sibuk sekadar sibuk. Ada perbedaan yang sangat jauh antara manusia yang produktif dan manusia yang sibuk. Manusia produktif jelas goalnya kemana, semua yang dilakukan ini mengarah pada satu goal yang dari awal udah ditetapkan. Sedangkan manusia yang sibuk, ini hari ini trending A, ikut, besok viral B, ikut, lusa hype C, ikut. Ini antara manusia produktif dan sibuk sama-sama terlihat beraktivitas, sama-sama terlihat berkegiatan. Tapi tunggu 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Hasilnya beda, impact-nya juga akan beda. Dan menjadi manusia produktif minimal ada 4 pertanyaan yang harus sama-sama kita jawab. Yang sebetulnya ini terinspirasinya dari mana? Ini dari para khulafaur rasyidin yang mempertanyakan 4 pertanyaan ini kepada generasi mudanya untuk menjadi manusia yang produktif. Pertanyaan pertama adalah, siapa kita di masa depan? Teman-teman, ini siapa di masa depan? Dan yang namanya masa depan, 5 menit lagi juga masa depan. Benar nggak? Besok juga masa depan. Minggu depan juga masa depan. Ayo kita pastikan, minimal kita menjawab pertanyaan ini dengan smart goal setting, SMART. It should be specific, it should be measurable. Di masa depan, kita adalah manusia yang lebih baik, Kak Ser. Pertanyaannya lebih baik dalam hal apa nih kira-kira? Dan bagaimana mengukur bahwa kita adalah manusia yang lebih baik? Kira-kira nih, teman-teman, sekarang nih ada zaman,
Sekarang zaman yang kalau kita nanya kira-kira cita-cita atau target kita apa, pada teman-teman muda nih, sudah muncul jawaban pengen jadi YouTuber, pengen jadi content creator, dan seterusnya. Yang 10 tahun yang lalu, ini mungkin gak ada jawaban kayak begini. Di masa depan, kita pengen jadi YouTuber terkenal. Pertanyaannya, YouTuber mah udah banyak, teman-teman. Kira-kira pengen jadi YouTuber yang kayak gimana? Dan bagaimana mengukur kesuksesan kita sebagai seorang YouTuber? Pengen jadi entrepreneur dalam bidang apa dan bagaimana mengukurnya? Apakah dari jumlah omset? Apakah dari jumlah sedekah? Apakah dari jumlah, silahkan, apakah dari jumlah lapangan pekerjaan yang bisa kita berikan? If we cannot measure something, we cannot improve it. Kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, kita nggak bisa mengimprove-nya. Hanya achievable. Kira-kira dengan resources yang kita punya, ini bakal bisa kita achieve nggak? Caranya realistik, bukan jadi manusia yang realistis, tapi lebih ke membaca lingkungan sekitar. Kira-kira strategi apa yang paling tepat untuk kita gunakan? T-nya timely, kasih batasan waktu. Yang membedakan seorang yang bercita-cita dan berangan-angan, ini adalah batasan waktu. Sally mungkin izin percepat teman-teman karena dapat informasi sebentar lagi masuk sesi talk show, dan harapan Sally kita bisa lebih hidup dua arah. Setelah menjawab pertanyaan ini, jangan berhenti dulu, apalagi bagi kita anak muda. Segera memunculkan motivasinya, dan design why, kenapa penting bagi kita untuk berada di titik itu. Teman-teman, yang namanya motivasi, yang namanya fire in the belly, ini muncul dari dalam diri kita sendiri. Yang dari luar namanya pemantik. If we gather, kalaupun kita ngumpulin nih all the best mentors even all over the world, we gather all the best motivators even all over the world, we gather all self-improvement books even all over the world, kita ngumpulin mentor-mentor terbaik, motivator terbaik, buku-buku self-improvement terbaik di seluruh dunia, tapi motivasi nggak muncul dari dalam diri kita, ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang dari luar namanya pemantik, teman-teman. Motivasi ini munculnya dari dalam diri kita sendiri. Dan alasan seseorang punya motivasi besar, fire in the belly, ini cuma 3. 1, rasa sakit yang dia miliki. Dan ini mau diarahin ke positif apa negatif, pada akhirnya keputusan ada di tangan kita. Yang kedua, harapan yang dilihat ke depan. Di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Yang ketiga, rasa yakin kita terhadap segala sesuatu ini udah lebih tinggi dari rasa takut kita. Karena sekarang kita terbentuk dari pengalaman masa lalu yang berbeda-beda. Ayo kita pastikan dalam melihat masa depan, kita punya irisan yang sama, dan ayo segera kita munculkan motivasi itu. Dan setelah bagian ini terjawab, kita masuk ke pertanyaan kedua, siapa kita sekarang? Menjawab pertanyaan ini minimal dengan analisa SWOT, teman-teman. Tahu kelebihan dan kekurangan sama dengan kita memunculkan self-awareness. Nggak ada orang sukses yang nggak kenal dengan kemampuan dirinya. Dan pada akhirnya, mereka yang punya self-awareness, mereka yang tahu kelebihan dan kekurangannya apa, otomatis akan duluan melayakkan dirinya pada bidang yang dikuasai. Duluan sampai pada akhirnya ke titik the best version of us. Dan ketika udah sampai titik ini, satu tingkat lagi lebih tinggi, an excellent one, adalah pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia. Tahu kelebihan bukan untuk sombong, tapi untuk segera memaksimalkan itu. Tahu kekurangan, ini bukan untuk insecure, tapi untuk segera mencari kawan kolaborasi yang seperti apa kira-kira yang kita butuhkan. Setelah bagian ini kita jawab, masuk ke pertanyaan ketiga, how, bagaimana. Dan ini bicara tentang hal teknis. Gak ada skill teknis yang gak bisa dipelajari, teman-teman. Gak ada pada akhirnya hal-hal teknis yang gak bisa kita kuasai dan menjadi expert dalam bidang itu. Kuncinya adalah practice makes us perfect. Semakin kita latihan, semakin kita akan expert dalam bidang itu. Saat melihat how, maka ayo kita lihat target kita di mana, sekarang kita di mana, dan ayo kita lihat gap-nya seberapa jauh. Dan setelah melihat gap-nya, ayo kita isi minimal itu dengan solusi. Kira-kira nih requirements-nya apa aja, skill set yang kita butuhkan apa aja, dan pecah target tadi dari target 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, menjadi target tahunan, bulanan, mingguan, harian. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan, itu namanya produktif, bukan lagi sibuk, sekedar sibuk. Terakhir, kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita. Karena setiap orang ada masanya, teman-teman. Setiap masa ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Saya izin mengutip perkataan salah seorang guru besar bangsa, Buya Hamka, yang pernah bilang, kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka babi di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, makan, bermain-main, bersenang-senang, maka monyet di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini, dan dikasih ini hati untuk berempati.
Ayo kita pastikan kita mengkolaborasikan keduanya dan siap-siap. Gebrakan-gebrakan besar sama-sama bisa kita buat. Toh Hasan Albana juga bilang, gak ada perubahan besar di dunia ini bisa terjadi tanpa di belakangnya ada derap langkah anak muda. Anak-anak muda punya 3 modal yang gak diapa-apain. Modal ini udah melekat pada diri kita. Satu, energi kita masih sangat besar, masih sangat membuncah dan ini bebas nilai. Mau diarahin ke positif atau negatif, keputusan ada di tangan kita. Kedua, waktu kita masih sangat luang. Kalau ada generasi yang senang menggunakan istilah leye-leye, rebahan, dan seterusnya, ini adalah generasi muda. Kenapa? Karena waktu kita masih sangat luang. Belum memutuskan ingin melekatkan diri pada hal apa, belum mengambil tanggung jawab moral dan hal-hal besar yang menyita fokus, menyita waktu dan pikiran kita. Yang ketiga, curiosity, keingintahuan kita terhadap segala sesuatu, ini masih sangat tinggi. Dengan 3 modal yang gak diapa-apain ini, maka ayo kita pastikan kita masuk dalam manusia-manusia produktif. Saat 4 pertanyaan ini kita coba jawab dan berhasil kita jawab, maka sebetulnya gak ada cita-cita yang terlalu tinggi. Yang ada langkah kita yang terlalu pendek. Gak ada goal terlalu besar, itu gak ada. Yang ada adalah misi kita yang terlalu kecil. Ayo kita panjangkan langkah kita, besarkan goal, misi kita, maka target, goal, cita-cita, visi, ini pelan-pelan akan merapat sesuai dengan kelayakan kita. Tapi kan masa depan itu tidak pasti, Kak Saris. Maka tugas kita manusia adalah berusaha berikhtiar dan berdoa semaksimal mungkin. Selebihnya kita serahkan ke Sang Maha Sutradara. Karena sesuatu yang kita anggap baik, belum tentu juga baik untuk kita. Sang Maha Kuasa jauh lebih tahu. Tapi kapasitas kita sebagai makhluk adalah berupaya, berikhtiar, berdoa semaksimal mungkin. The future is unpredictable. Masa depan itu tidak pasti, sepakat. But the best way to predict our future is create it now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah dengan membuat itu sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita, masa depan orang-orang yang kita sayangi, masa depan lingkungan kita, masa depan bangsa, negara, dan agama kita adalah ourselves, adalah diri kita sendiri. Partikel terkecil dari peradaban adalah manusianya. Gak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, dan partikel terkecil perubahan ini ada pada diri kita sendiri. Dengan kata lain, ketika perubahan dan masa depan itu didesain, maka ayo kita pastikan kita mendesain itu dari partikel yang paling kecil dari diri kita sendiri. Dan dalam hal ini, saya mengamini apa yang Denzel Washington katakan. To get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapetin, lakuin sesuatu yang belum pernah kita lakuin. Karena selalu ada cara yang di atas rata-rata untuk dapetin hasil. Yang di atas rata-rata juga. Kalau cara kita sama-sama aja, ini udah ketahuan. Hasilnya juga akan begitu-gitu aja. Dan bukankah sebetulnya ini juga yang diamini oleh Albert Einstein dengan menyebutkan insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Pertanyaannya adalah kira-kira nih, kita anak muda yang diprediksi 24 tahun dari sekarang disebut-sebut sebagai generasi emas. Silahkan teman-teman cek umur teman-teman sekarang ditambah 24 tahun, atau mungkin umur adik-adik kita, anak-anak kita, keponaan kita ditambah 24 tahun. Bukankah yang dimaksud generasi emas kala itu adalah mungkin kita yang hadir di sini, karena saya nggak bisa berinteraksi secara langsung, maka teman-teman yang paham, apakah dengan satu tanda tangan kita nanti bisa akan mengubah banyak hal secara terstruktur, atau mungkin dari bottom up, dari bawah ke atas. Apakah dengan apa yang kita sampaikan, ini tetap bisa menjaga segala sesuatu on the track? Maka saat bicara generasi emas, ini bicara tentang 60% lebih dari 270 juta penduduk Indonesia, yang saat ini menghabiskan waktu 8-13 jam itu di internet. Dan saat kita bicara internet, maka Indonesia menempati sebagai negara ketiga paling aktif sosial medianya. Dengan kata lain, mindset anak muda Indonesia ini akan dibentuk lewat dari mana sebetulnya selama ini kita membaca, melihat, menonton, mendengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Saat 8-13 jam waktu kita habis di internet, terkhusus anak muda di sosial media, maka pertanyaannya adalah apa yang kita lihat, baca, tonton, dengar, dan diskusikan. Apa yang kita pikirkan, pada akhirnya demikianlah kurang lebihnya realitas sosialnya. Yang paling sering saya ulang adalah dari Margaret Thatcher, Perdana Menteri perempuan pertama Inggris. What's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become.
Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Kalau bentuknya online, dia viral. Perhatikan apa yang kita diskusikan, yang kita omongin, karena dia akan keluar menjadi action, tindakan, pilihan sikap. Perhatikan pilihan sikap kita, karena saat diulang-ulang terus, dia akan menjadi habit, dia akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, mulai dari kegiatan pertama kita, saat mata terbuka sampai tertutup terbuka lagi, karena dia akan jadi karakter, teman-teman. Perhatikan karakter kita, karena kurang lebih demikianlah realitas sosial yang akan kita lewati. Urusan kun fayakun, ini urusan yang maha kuasa, ini ranahnya sang maha irodah. Urusan kita adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau memang awal mulanya adalah dari mindset, maka otomatis pertanyaan kuncinya adalah kira-kira nih, selama ini kita mindsetnya khususnya anak muda, karena kita bicara tentang masa depan, otomatis nggak mungkin kita nggak bicara tentang anak muda. Kira-kira anak muda yang dari data ternyata paling banyak menghabiskan waktunya di sosial media saat masuk ke IoT, maka apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan diskusikan, kira-kira lebih banyak mana nih yang lebih mengarahkan mindset kita ke arah optimis progresif melihat ke depan dan mulai mempersiapkannya, atau realistis pesimis dengan semua yang kita lihat, baca, tonton, dengar. Kita sama-sama pengguna sosial media, teman-teman. Kita sama-sama tahu jawabannya. Lebih gampang mana viral dengan konten-konten yang lebih mengedepankan entertain, hiburannya, atau lebih mengedepankan sisi edukatifnya, edukasinya. Lebih gampang mana untuk hype di tengah anak muda trending dengan konten-konten sensasional atau konten-konten yang mengedepankan edukasinya. Kita sama-sama tahu jawabannya. Tapi yang jelas saat bicara tentang IoT, perkembangan zaman, sosial media, dan segala anak turunannya yang ini akan bicara otomatis tentang anak muda, maka anak muda objeknya, anak muda juga adalah subjeknya. Dan ini sudah terlihat dari semua data. Wajar kalau sosial media, tempat berkumpulnya anak muda sekarang, ini diperebutkan oleh semua pihak. Saat anak muda objek, anak muda juga subjeknya, maka ayo kita pastikan bahwa kita bukan hanya melihat diri kita sebagai penonton, tapi mempersiapkan diri menjadi pemain. Udah cukup anak muda terus-terusan jadi objek, ini waktunya kita persiapkan diri jadi subjek. Udah cukup anak muda terus duduk di kursi tribun, ini waktunya kita mempersiapkan diri jadi pemain, dalam bidang dan kapasitas kita masing-masing. Saya yakin passion, hobi, skill kita di sini beda-beda, dan gak ada masalah. Sekarang zamannya kolaborasi, teman-teman, bukan lagi kompetisi. Dan bukankah dari pertama Indonesia Merdeka 1945, slogannya udah jelas, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Sekarang kita disibukkan dengan perbedaannya, lupa justru dengan satu statement yang paling penting di belakangnya, Penunggal Ika. Bukankah dari awal merdeka, kalau kita mau melihat sejarahnya, maka ada begitu banyak perbedaan dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari etniknya, budayanya, bahasanya. Di ujung barat kita punya Samudra Pasai. Di Sumatera bagian bawah kita punya Kerajaan Sriwijaya. Di tengah Mataram, di timur Ternate Tidore. Tapi kenapa pada akhirnya bisa bersatu? Jawabannya satu, karena ada kesamaan visi. Kita pengen sebagai, karena ada persamaan, teman-teman. Yang dilihat adalah persamaannya, bukan perbedaannya. Kita sama-sama wilayah terjajah kala itu dan ingin menjadi bangsa yang merdeka. Targetnya sama dan ada perasaan sama-sama menjadi wilayah terjajah dan ingin keluar dari situ. Hasil kita fokus pada target, tujuan, goal untuk menjadi bangsa yang merdeka. Apakah harus ada yang direlakan? Yes. Bagaimana kala itu dari timur, misalnya dari Ternate Tidore, ini merelakan wilayahnya, yang ini nyaris sepertiga dari wilayah Indonesia, terutama di bagian timur, untuk bergabung menjadi Indonesia. Demikian juga dengan yang di tengah, demikian juga dengan yang di barat. Maka pada akhirnya nggak ada masalah mundur 2, 3, 4 langkah dalam konteks apapun untuk bisa melompat jauh lebih tinggi. Dan 4 pertanyaan tadi pada akhirnya membuat kita refleksi ke dalam. Dan kalau ada waktu yang paling tepat, menurut saya adalah di masa-masa pandemi ini. Karena kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, pertemuan, kalaupun memang kita adalah mahasiswa, pembelajaran online, kita aja ketemu hari ini secara online, yang kita tatap layar, benar nggak? Lebih banyak waktu untuk kita refleksi ke internal. Selama ini kita adalah manusia yang produktif atau manusia yang sibuk ya. Dan dengan demikian, harapannya adalah ketika kita sudah tahu, kita mulai bisa memetakan, terutama anak muda, kira-kira kita ingin ambil bagian dalam hal apa pada perubahan, dan kira-kira kondisi yang kayak gimana yang pengen kita lihat 9 tahun, 24 tahun ke depan. Karena pada akhirnya perubahan itu adalah syarat awalnya adalah melawan arus, dan melawan arus itu adalah keputusan dan pilihan sikap.
wajar kalau yang bisa melawan arus otomatis mereka yang jiwa dan semangatnya muda, karena anak muda sifat dan sikapnya ini nggak senang dengan status quo. Mungkin kurang lebih demikian pemantik yang bisa saya sampaikan. Kalau kepanjangan saya mohon maaf, tapi di sisa waktu yang ada saya sangat terbuka dan sangat senang untuk berdiskusi. Untuk itu diserahkan dulu kepada Ustadz Nasrul. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.